Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, di Tribun Selatan, Pangsi dan lainnya masih sedikit linglung. Huachi, kamu, katakan padaku, berapa banyak kemenangan berturut-turut yang bisa diraih kakak senior Lu Ming? Bisakah dia masuk dalam daftar perunggu? Ucap Pangsi bertanya dengan bingung. Lu Ming, aku benar-benar tidak bisa melihatnya lagi dan lagi, tapi dia bukan orang yang impulsif. Sejak dia naik, dia pasti memiliki kepercayaan diri, ucap Huachi. Meski begitu, masih ada ekspresi kaget di mata Huachi. Itu benar, aku juga percaya pada kakak senior Lu Ming, ucap Pangsi menggaruk kepalanya. Di dekatnya, orang lain tampak menghina, mengira mereka berdua terlalu buta. Di Tribun Timur, Lu Ming, ini Lu Ming, bajingan kecil. Dia benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya. Dia benar-benar datang ke sini untuk menantang tahap perunggu. Di samping Yao Tianyu, pemuda berbaju merah itu berteriak. Ini benar-benar di luar kendali kami, tapi itu benar, kami dapat mengirim orang untuk membunuhnya pada saat itu. Saudara Yao, bagaimana menurutmu? Pemuda lain berkata dengan dingin, dan kemudian menatap Yao Tianyu. Yao Tianyu memandang Lu Ming di peron, niat membunuh muncul di matanya, dan berkata, ya. Dia telah mencari kesempatan untuk membunuh Lu Ming, dan sekarang Lu Ming berlari di peron perunggu sendirian, dia secara alami tidak akan membiarkan kesempatan ini pergi. Di tribun di beberapa arah lain, beberapa jenius di daftar perunggu juga memandang Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Di platform perunggu, Lu Ming, apakah kamu benar-benar ingin menantang panggung perunggu? Wasit Parubaya bertanya dengan heran. Tidak buruk, ucap Lu Ming mengangguk lagi. Oke, karena kamu telah membuat keputusan sendiri, maka aku tidak akan menghentikanmu, jadi mari kita mulai tantangannya sekarang. Wasit Parubaya mengumumkan dengan sederhana. Di tepi panggung pertempuran, Feng Xingli melirik Lu Ming dengan sangat ingin tahu, matanya berkilat, lalu dia bergerak dan terbang ke tribun utara, menonton dengan penuh minat. Saat ini, wasit sudah mengumumkannya, tetapi pemandangan menjadi sunyi, dan semua orang melihatnya dengan serius. Baru saja, Rookie King terakhir baru saja memenangkan peringkat perunggu, dan segera, Rookie King tahun ini mulai menantang lagi. Memikirkannya, sungguh menarik, ini belum pernah terjadi dalam sejarah Sekte Pedang Xuanyuan. Lu Ming, seberapa jauh kita bisa pergi? Banyak orang penasaran. Siapapun yang datang lebih dulu akan melawanku, ucap Lu Ming melihat sekeliling dan berkata dengan keras. Tantangan tahap perunggu, 5 putaran pertama, lebih kasual, siapapun bisa naik untuk menantang. Tetapi setelah 5 pertandingan, orang dengan kemenangan beruntun yang sama harus bermain melawan satu sama lain, jika tidak, mereka tidak akan dapat menunjukkan kekuatan mereka sama sekali. Mereka yang berada di bawah Master Seni Bela Diri tingkat 9 terdiam. Meskipun mereka merasa Lu Ming tidak akan bisa memenangkan beberapa pertandingan, kekuatan Lu Ming masih ada. Beberapa bulan yang lalu, dia sudah memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan seniman bela diri tingkat 9. Aku akan melawanmu. Sesosok tubuh dengan cepat melompat ke atas panggung. Ini Duanmu Jinming dari Akademi Macan Putih, dikatakan bahwa kultivasinya telah mencapai tahap tengah seni bela diri tingkat 9. Begitu orang ini naik ke panggung, ada teriakan dari sekitar. Duanmu Jinming, sekitar 20 tahun, dengan wajah pucat dan mata gelap, menatap Lu Ming saat ini, mencibir dan berkata, Lu Ming, kamu tidak tahu bagaimana bertahan, dan kamu datang untuk menantang panggung perunggu sekarang, haha, aku akan membiarkanmu berhenti di babak pertama. Raja pemula menantang tahap perunggu, dan berhenti di babak pertama. Hal seperti itu pasti akan membuat rekor untuk Sekte Pedang Xuanyuan, dan itu akan bertahan selamanya, ucap Duanmu Jinming. Nada bicara Duanmu Jinming penuh cibiran dan ejekan. Benar saja keluarga Duanmu, Anda adalah yang pertama muncul, tetapi saya menemukan bahwa keluarga Duanmu Anda memiliki satu kesamaan, yaitu, Anda tidak memiliki keterampilan, tetapi Anda sebaik saya, ucap Lu Ming ringan. Begitu ucapan ini keluar, anggota keluarga Duanmu sangat marah. Sial, kamu berani meremehkan keluarga Duanmu saya. Duanmu Jinming, beri saya waktu yang sulit dan hapus dia.
beritahu dia betapa kuatnya keluarga Duanmu saya. Hapus dia. Mata Duanmu Jinming adalah juga sangat suram, dan dia berkata dengan dingin, Lu Ming, kamu akan membayar mahal untuk kata-katamu, ucap Duanmu Jinming. Duanmu Jinming, pedang panjang itu keluar dari sarungnya, dan cahaya pedang putih keluar dari pedang, sangat tajam. Dengan lambaian tangan Lu Ming, sebuah pedang raksasa selebar telapak tangan dan panjang 1,5 meter muncul di tangannya. Pedang raksasa ini ditinggalkan oleh Zheng Qian sebelumnya. Untuk menghadapi pemuda seperti itu, tidak perlu menggunakan tombak pola api. Dan Lu Ming juga ingin mencoba, setelah tubuh fisik ditingkatkan, dapatkah dia menggunakan pedang sebesar itu untuk mengerahkan kekuatan teknik pedang Streamer? Oke, saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang aturannya, sekarang duel dimulai. Wasit setengah baya mengumumkan, cepatlah, aku tidak punya banyak waktu, dan masih ada lebih dari 10 kompetisi, ucap Lu Ming ringan. Nada suaranya penuh dengan penghinaan, ekspresi yang sama sekali tidak menganggap serius Duanmu Jinming, dan mengatakan bahwa Houman masih memiliki lebih dari 10 kompetisi, seolah-olah dia benar-benar dapat memenangkan 10 kemenangan berturut-turut. Nes, ini benar-benar gila. Tidak, dia terlalu sombong, tapi semakin dia bangga, semakin dia dikalahkan nanti, dialah yang akan malu. Ada diskusi di mana-mana. Sial, lihat apakah aku tidak akan menghancurkanmu, ucap Duanmu Jinming meraung, menggerakkan tubuhnya, dan terus bergegas menuju Lu Ming. Seni pedang harimau, ucap Duanmu Jinming meraung panjang, dan menebas dengan pedangnya. Di atas pedang, ada bayangan hantu harimau, sangat kuat, dan menebas ke arah Lu Ming. Di tahap tengah dari master bela diri tingkat ke-9, apakah ini kekuatannya, ucap Lu Ming. Sudut mulut Lu Ming berkedut sedikit, dan dia menebas dengan pedang. Pedang ini sangat langsung, bukan teknik pedang apapun, hanya tebasan acak, tebas habis-habisan dengan kekerasan. Pedang ini langsung menebas pedang perang Duanmu Jinming, dan kemudian semua orang melihat bahwa pedang perang Duanmu Jinming bengkok dan berubah bentuk, dan tubuh pedang itu mengenai dada Duanmu Jinming dengan keras. Mata Duanmu Jinming langsung muncul. Ledakan. Dengan raungan, tubuh Duanmu Jinming seperti bola meriam, dan dia terbang mundur lebih dari 20 meter, lalu meluncur di platform pertempuran lebih dari 10 meter, dan mendarat di platform pertempuran. Penonton tiba-tiba jatuh ke dalam keheningan yang mematikan, dan suasana tampak membeku saat ini. Bahkan, banyak orang masih mengucapkan kata-kata arogan Lu Ming dengan keras, tetapi pada saat ini, ekspresi mereka membeku. Satu pedang, sebenarnya hanya satu pedang yang digunakan, pedang biasa, langsung meledakkan Duanmu Jinming keluar dari arena pertempuran. Ini terlalu kuat kan? Apakah celahnya terlalu besar? Oke, kakak senior Lu Ming perkasa, ucap Pang Xi bereaksi dan berteriak dengan penuh semangat. Pada saat ini, orang lain juga bereaksi. Ini, terlalu kuat bukan? Satu langkah untuk menyelesaikan Duanmu Jinming, seni bela diri tingkat ke-9, atau bahkan kekuatan puncak dari seni bela diri tingkat 9. Dengan kekuatan ini, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk menang 5 kali berturut-turut. Raja pemula adalah Rookie King, dan kami masih meremehkannya. Siapa lagi yang datang untuk bertarung, ucap Lu Ming bahkan tidak melihat ke arah Duanmu Jinming yang telah jatuh dari panggung pertempuran, dan terus melihat sekeliling. Biarkan aku datang, kemudian, seorang pemuda melompat ke atas panggung. Saudara muda Lu Ming, tolong beri saya beberapa saran. Pemuda ini memiliki basis kultivasi seorang seniman bela diri di tahap akhir dari tingkat ke-9, tetapi dia tidak berani meremehkan Lu Ming lagi, dan berkata dengan sopan dengan tangan terkepal. Mudah saja, tolong, ucap Lu Ming berkata sambil tersenyum. Ledakan. Pemuda ini menggunakan batang besi, dan ketika dia mengayunkannya, dia meraung tanpa henti, kekuatannya sangat luar biasa. Kepada pemuda ini, Lu Ming sedikit lebih sopan, dan dia membutuhkan 10 trik untuk menjatuhkannya dari panggung. 2 kemenangan beruntun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.